Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersamaku. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau share info seputar pencairan bantuan subsidi upah bagi kawan-kawan yang bekerja di bawah Kementerian Agama. Nah, jadi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke kawan-kawan kalian. Oke, let's see deh. Nah, jadi buat kawan-kawan sekalian yang bekerja di bawah naungan Kementerian Agama, yaitu khususnya di madrasah, baik yang di RA, MI, MTS ataupun MA, mendapatkan sebuah bantuan, yaitu BSU atau bantuan subsidi upah bagi kawan-kawan yang berstatus non PNS dan yang terdata di Simpatika. Nah, jadi buat kawan-kawan, kabar gembiranya bahwasanya pihak dari Kementerian Agama telah menyalurkan bantuan BSU ini ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia, meskipun masih bertahap. Karena apa? Di sini aku udah juga cek sebagian guru-guru di sekolah aku bahwasanya untuk Provinsi Aceh di tanggal 18 Desember ini jam 4 sore masih belum ada perubahan. Itu belum ada yang berstatus lolos BSU-nya. Ini bukan berarti nggak lolos ya, tapi masih diproses gitu ya. Dan sebelum itu kurang lebih mekanismenya seperti ini ya. Nah, jadi mekanismenya yaitu yang pertama, kawan-kawan penerima BSU akan menerima notifikasi di Simpatika. Nah, jadi untuk nomor 1 ini kawan-kawan bisa cek di akun masing-masing Simpatikanya. Nah, untuk Simpatika sendiri ini kawan-kawan bisa minta ke operator madrasah yang mengelola akun Simpatika. Nanti kawan-kawan bisa minta sendiri username dan passwordnya. Karena pada dasarnya BSU ini menjadi tanggung jawab dari si guru ataupun tenaga pendidikan itu sendiri, tidak dilimpahkan ke operator ya. Jadi jelas sebenarnya ini tugas masing-masing guru. Tapi kalau memang mau diserahkan ke tata usaha ataupun operator yang memang memegang Simpatika, ya sedikitnya pahamlah gitu ya. Jangan asal mau dibantu aja tapi nggak ingat yang dibantu gitu ya. Oke ya, jadi jelas nomor 1 ini kawan-kawan harus cek di akun Simpatikanya masing-masing. Nah, itu bisa minta ke operator ataupun tata usaha yang mengelola akun Simpatikanya. Oke ya. Nah, yang kedua, nanti bakal ada notifikasi. Nanti aku bakal kasih tunjuk juga ya. Jadi yang kedua, bakal ada notifikasi bahwasanya kita lolos atau tidak lolos. Jika lolos, kita bisa mencetak SPTJM ya. Surat pertanggungjawabannya ini. Dan juga nanti dalam bentuk S42A dan S42B. Nanti aku bakal kasih tunjuk. Oke, setelah itu kita cetak, kita print. Baru nanti kita ke bank penyalur, ke BRI ataupun BRI Syariah. Ini kalau yang di Aceh dia otomatis pakai BRI Syariah gitu ya. Bisa ke BRI Syariah manapun aja. Sistemnya seperti UMKM juga gitu ya. Jadi kita datang ke bank penyalur, bebas mau sesuai domisili kita atau enggak. Yang penting ke bank BRI gitu ya. Membawa seperti yang dia bilang, yaitu membawa S4A dan S42B gitu ya. Nah, setelah itu jangan lupa juga membawa KTP sebagai identitas kita. Kemudian bagi kawan-kawan yang udah punya NPWP, jangan lupa dibawa. Tapi kalau nggak ada NPWP ya nggak apa-apa gitu. Jadi kawan-kawan bisa bawa hanya KTP dan SPTJM serta surat keterangan penerimaan BSU tadi yang S4A, S42A dan S42B gitu ya. Nah, setelah nanti kita datang ke bank, baru nanti diproses oleh pihak bank. Nah, tapi hingga hari ini di tanggal 18, beberapa daerah seperti di Jambi, aku cek juga punya kawan-kawan yang di sana. Di sana mereka udah muncul notifikasi lolos atau tidak lolosnya. Kemudian mereka juga udah ke pihak bank penyalur, jadi belum bisa cair karena masih 0 saldonya. Nah, jadi for your information aja, bahwasanya proses pembuatan rekening ini memang sudah kelar di tanggal 15 kemarin. Tapi untuk penyaluran dananya itu masih proses. Jadi kawan-kawan bukan berarti tidak lolos atau tidak bakal cair, tapi tetap cair, hanya saja tinggal ditunggu gitu.
Karena apa? Kalau kita cek di Simpatika nanti juga keluar notifikasinya. Oke ya, itu penjelasan awal. Nah, di sini aku bakal langsung aja kita praktekkan. Kita login ke Simpatika. Nah, sebenarnya caranya ini bersama aja dengan di HP ataupun di laptop gitu ya. Ini aku pakai laptop. Oke ya, jadi kita setelah ketik Simpatika seperti tadi. Nah, aku ulangi ya, nih. Kita ketik aja Simpatika, kemudian kita pilih Simpatika Portal. Nah, nanti bakal langsung keluar pengumuman. Nah, kurang lebih seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pengguna yang terhormat, sehubungan dengan pelaksanaan program bantuan subsidi upah bagi guru bukan PNS tahun anggaran 2020 atau BSU GBPNS 2020. Nah, saat ini sudah bisa dilakukan cetak surat syarat kelengkapan pencairan BSU di Simpatika. Nah, satu lagi yang penting, jadi kawan-kawan harus login dan cetak syarat kelengkapan ini, dan batas pencairan itu tanggal 15 Januari. Kurang lebih satu bulan ya, 1 bulan. Nah, jadi sini kawan-kawan juga bisa lihat panduannya di sini. Ini dia. Kurang lebih seperti yang aku bilang tadi ya. Nanti kita langsung praktek aja. Oke. Nah, jadi kawan-kawan bisa mencetak ini kapan aja sebelum tanggal 15. Karena apa? Layanan ini dibuka 24 jam. Tapi lebih cepat lebih baik gitu ya. Nah, dan satu lagi juga di sini ada diinformasikan bahwasanya Bapak Ibu yang udah mengikuti AKG, asesmen kompetensi guru, dan AKK dan AKP tahun 2020 yang kemarin juga bisa cek di akun Simpatikanya. Untuk melihat nilainya gitu ya. Oke. Jadi situ kita silang aja, kemudian kita klik login yang ini. Nanti bakal keluar admin dan PTK. Kita pilih yang PTK. Oke, nah nanti tampilannya seperti ini, itu ada username dan juga password. Nah, seperti aku bilang tadi, buat Bapak Ibu yang belum punya password Simpatikanya, bisa minta ke admin Simpatika di sekolah Bapak Ibu. Nanti bakal dikasih sama mereka. Oke ya. Di sini kita masuk. Jika sudah ada. Oke, nah biasanya nanti akan langsung ada notifikasi kalau bisa lolos. Tapi kalau tidak muncul, langsung saja kita klik di sini. Di sebelah kiri ini ya, data bantuan. Kita klik. Kemudian kita klik status penerima. Nah, ini kalau nggak lolos. Kurang lebih seperti ini. Tapi bukan berarti tidak lolos dan kemudian nggak lolos juga. Enggak. Kita masih ada harapan di tanggal 23 nanti. Nah, kenapa bisa aku bilang gitu? Karena apa? Ini untuk di Provinsi Aceh ya, khususnya di Provinsi Aceh sepertinya memang belum ada pencairan ataupun proses masih sedang berlangsung gitu ya. Karena aku tanya juga yang di Langsa juga belum. Dan yang di Aceh Tame juga belum gitu. Nah, jadi buat kawan-kawan yang masih keluar notifikasi seperti ini, masih ada harapan. Yang penting sering-sering aja cek secara berkala. Bahkan kalau bisa di tanggal 23 nanti, itu usahakan cek akun Simpatika masing-masing. Jadi masih ada harapan ya, masih ada harapan. Tapi kalau misalnya beberapa kawan-kawan yang di satu daerah udah ada yang lolos, tapi kawan-kawan masih juga belum lolos, nah itu kemungkinan besar kawan-kawan masih memang belum lolos gitu ya, tidak lolos. Nah, satu hal lagi yang kawan-kawan harus tahu, ada kriteria lulus atau tidak lulus. Nah, sebagai contoh, yang tidak bisa mendapatkan BSU lagi yaitu yang pertama, telah menerima bantuan dari program Kartu Prakerja. Nah, itu tidak akan dapat bantuan BSU ini. Oke. Yang kedua, kawan-kawan yang telah mendapatkan subsidi upah dari Kementerian Tenaga Kerja, itu juga nggak dapat, gitu ya. Karena apa? Sistem ini menggunakan nomor NIK kita atau nomor KTP. Jadi kalau misalnya sudah terdeteksi bahwasanya kita telah mendapat 2 program bantuan tadi ataupun program lainnya, itu otomatis kita tidak lagi dapat bantuan subsidi upah. Nah, tapi kalau kawan-kawan memang mau cek atau masih juga penasaran, boleh aja gitu ya. Tapi ditunggu aja sampai tanggal 23 Desember 2020. Oke, ini contoh yang tidak lolos gitu ya. Nah, kalau yang sudah lolos seperti ini. Nah, kalau misalnya lolos seperti ini dia ya. Dia bakal keluar notifikasi seperti ini. Ini aku zoom. Yaitu selamat
Anda ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah atau BSU, silakan cetak surat kelengkapan untuk syarat pencairan BSU dengan klik tombol cetak di bawah ini. Nah, jadi kita klik cetak, nanti bakal dapat seperti ini. Tunggu gambar pecah. Nah, seperti ini, yaitu S42A. Nah, S42A inilah sebagai bentuk bukti surat keterangan penerima bantuan subsidi upah. Nah, kemudian juga kita bakal dapat informasinya di sini, apa aja harus kita bawa, kemudian informasi pembayaran kita. Jadi di sini juga akan dijelaskan yang harus kita bawa, yaitu pertama seperti kemudian tadi KTP, yang kedua NPWP kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kemudian itu dia perinan S42A ini dan S42B. Nah, nanti di sini bakal ada nomor NIK kita, kemudian nomor rekening, nomor rekening dan nama bank. Nah, oke ya, jelas. Nah, untuk banknya sendiri sini BRI ya. Kalau yang di Aceh itu menggunakan BRI Syariah. Oke. Jadi harus jelas kalau misalnya di sini BRI ya nggak bisa ke bank lain gitu ya. Oke. Kemudian itu kita harus juga print S42B, yaitu surat pernyataan dan tanggung jawab mutlak SPTJM-nya. Nah, jadi ada dua file yang kita dapatkan dari akun Simpatika itu, yaitu S42A dan S42B. Oke, jelas. Jadi yang kita print itu ini dia, S42A, S42B, kemudian kita bawa KTP asli, kemudian bawa NPWP jika ada. Oke, cuma itu aja. Kemudian langsung kita ke bank penyalur dan kita hanya cek aja validasi data, mungkin lebih gitu ya, kurang lebih itulah validasi data. Kemudian nanti kalau memang udah valid, baru nanti kita cek ada saldonya apa belum gitu. Tapi untuk sekarang memang belum ada saldonya gitu ya, biasanya 0 masih A. Jadi kawan-kawan hanya tinggal cek aja secara berkala ke bank penyalurnya. Oke ya. Nah, jadi seperti aku bilang tadi, jadi buat kawan-kawan yang masih belum lolos, masih ada harapan sebelum di tanggal 23 nanti. Oke ya, di tanggal 23 nanti. Dan satu lagi buat kawan-kawan yang mungkin di tenaga kependidikan, untuk sekarang memang aku cek-cek di berbagai daerah memang belum ada satupun tenaga kependidikan yang lolos BSU ini. Itu nggak tahu kita apakah karena mungkin kawan-kawan tenaga kependidikan ataupun tata usaha telah dapat bantuan seperti yang aku bilang tadi, entah itu kartu prakerja ataupun bantuan dari BPJS tenaga kerja, nggak tahu. Tapi rata-rata yang dapat itu guru semua gitu ya. Jadi kita cek aja akun Simpatika kita secara berkala. Oke ya. Jadi buat kawan yang masih nanya kapan sih ini kok nggak lolos sih gitu. Jadi kita hanya bisa menunggu aja sampai tanggal 23 nanti. Oke ya. Jadi sekian aja pembahasan aku hari ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Dan buat kawan-kawan yang udah dapat, segera diproses. Kalau memang belum ada saldonya, kalian tunggu aja. Karena nanti bakal tetap cair. Tenang aja, tetap cair. Yang penting kita hanya sering rajin aja datang ke bank penyalur untuk cek apakah saldonya udah masuk atau belum. Dan buat kawan-kawan yang belum lolos, sering buka aja akun Simpatikanya, cek secara berkala apakah sudah berubah apa enggak gitu ya. Oke, jadi sekian aja video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.